Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan saya, Jismi Mubarak. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kuliah kita dalam mata kuliah genetika. Di pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang gen-gen terpaut yang ada pada kromosom seks, dan kita sudah menjelaskan bagaimana persilangan Morgan melakukannya pada Drosophila melanogaster. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali, yakni tentang uji tes cross Drosophila yang dilakukan oleh Morgan. Kemudian kita akan lanjutkan dengan materi pemataan kromosom. Baik, kita lanjutkan materi berikutnya, uji tes cross pada Drosophila dan pemetaan kromosom. Nah, di pertemuan yang lalu kita sudah membahaskan bagaimana Morgan melakukan penelitiannya pada Drosophila melanogaster. Kemarin kita sudah terangkan bahwa Morgan melakukan persilangan dengan mengambil atau menggunakan tipe dari wild type Drosophila bermata merah dengan Drosophila bermata putih. Di pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan juga bahwa asumsi Morgan ini berhubungan dengan gen-gen terpaut seks atau gen yang terdapat pada kromosom pertama pada Drosophila. Dari persilangan yang dilakukan oleh Morgan mendapati bahwa F1 atau keturunan pertama dari Drosophila melanogaster semuanya bermata merah. Nah, secara sederhana kita sudah bisa menyebutkan bahwa ada Drosophila yang bermata merah, ada Drosophila yang bermata putih, maka Drosophila yang memiliki genotip dominan, yang dominan berarti adalah yang bermata merah. Hal ini bisa kita lihat dari generasi F1-nya, itu semuanya bermata merah. Tetapi ketika F2-nya, yakni dari generasi F1 disilangkan sesamanya, maka memunculkan perbandingan 1:1:1:1, yakni ada betina yang bermata merah, kemudian ada 2 di sini perbandingannya, kemudian ada 1 jantan yang bermata merah dan ada jantan yang bermata putih. Nah, di pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan bagaimana persilangan sehingga dimungkinkannya terdapat jantan bermata merah dan jantan yang bermata putih. Nah, untuk lebih detailnya, secara kromosom juga sudah disebutkan kemarin bahwa generasi dari parentalnya kita ambil, kita tinjau dari kromosom seks, yaitu kromosom yang terletak pada kromosom yang pertama. Untuk yang betina berarti kromosomnya adalah XX, sedangkan untuk yang jantan adalah XY, di mana kita lambangkan W plus atau wild type ini memberikan alel W plus dan W plus akan memberikan fenotipenya bermata merah. Sedangkan pada yang jantan adanya W saja, ini akan memberikan mata putih. Dan kita selidiki, kita jelaskan di minggu yang lalu bahwa gen W inilah yang memberikan fenotipe bermata putih pada Drosophila. Karena memang yang Y ini dia tidak memberikan atau membawa gen mata putih, atau gen mata putih itu tidak terdapat pada kromosom Y, hanya terdapat pada kromosom X. Nah, generasi pertama tadi kita sudah sebutkan bahwa semuanya bermata merah, baik jantan maupun betina. Berarti di sini kita sudah dapati bahwa gen atau alel dari W plus itu diturunkan dalam bentuk gamet W plus, sedangkan pada jantan dia akan membawa kromosomnya W dan gen Y.
Bila disilangkan sesamanya, berarti W plus dengan W akan memberikan yang betinanya bermata merah, yaitu di dalamnya terdapat W plus dan W. Karena yang mendominasi atau yang dominannya adalah W plus, maka dia akan memberikan tampilan mata merah. Demikian juga untuk yang jantan. W plusnya mendominasi terhadap gen Y, maka tampilannya adalah bermata merah. Jadi untuk generasi pertama ini akan bermata merah baik yang jantan maupun betina. Sementara untuk generasi kedua berarti adalah adanya kombinasi sebagian dari gen W plus, genotip dari W plus dan W plus WP, W dan W plus dan Y. Jadi kalau kita turunkan, kita silangkan, berarti dari gen yang jantan ini W plus dan Y di sini, ini akan W plus W dari anakan pertama. Jadi kalau kita silangkan mengikuti Punnett square yang kita ikuti atau kita contohkan beberapa minggu lalu, berarti W plus akan memberikan warna fenotipe merah, mata merah. W plus dan Y akan memberikan tampilan atau fenotipe merah, sedangkan W plus W juga merah dan W dan Y ini memberikan mata putih. Jadi kemarin kita sudah sebutkan perbandingannya W dibandingkan dengan W plus dibandingkan dengan WP. Jadi ada dua betina yang bermata merah sama dengan tadi. Kemudian ada jantan satu bermata merah dan satu jantan bermata putih. Nah, ini adalah yang dilakukan oleh Morgan pada hewan Drosophila melanogester, dan ini tentu berkait dengan kromosom seks. Nah, bagaimana sifat ini diturunkan? Sifat ini diturunkan, Morgan mempelajari kalau yang tadi kita sebutkan adalah kromosom yang tertaut seks atau kromosom seks. Nah, Morgan melakukan penelitian berikutnya dengan melakukan analisis kromosom dengan asumsi bahwa apabila Drosophila dengan dua sifat beda dikawinkan, apakah kromosom-kromosom itu tersebut diturunkan sesuai dengan artinya kromosom itu akan diturunkan dari indukan masing-masing keseluruhannya, sehingga dia akan memberikan tampilan anakan yang bisa jadi sesuai dengan induknya, atau apakah mungkin akan ada terjadi perbedaan dengan induknya. Ini adalah contoh yang dilakukan oleh Morgan dalam persilangan, yakni dengan dua sifat beda. Dua sifat beda yang digunakan oleh Morgan pada kesempatan ini yaitu dengan menggunakan Drosophila berbadan abu-abu dengan Drosophila berbadan abu-abu bersayap normal dengan Drosophila berbadan hitam, kemudian dengan sayapnya vestigial atau pendek. Yang badannya abu-abu itu diberikan dengan lambang atau alel atau genotipenya B+, sedangkan yang berbadan hitam itu BB. Untuk yang bersayap normal itu VG+, sedangkan yang bersayap pendek itu VG. Jadi persilangan pertama dilakukan oleh Mendel untuk tahap ini yaitu menyilangkan antara B+, VG+, dengan BB, VG dengan dua sifat beda.
Morgan di sini ingin melihat bagaimana pewarisan sifat dari Drosophila ini diturunkan. Nah, kita lihat di sini pada saat dikawin silangkan antara dua sifat beda ini, maka anakan yang pertama atau filial pertamanya didapati genotipenya berarti F1-nya dari persilangan B plus B, kemudian VG, VG plus. VG plus, VG. Ini berarti genotipenya. Lalu, karena ini dilakukan pada kromosom autosom, kromosom soma, kalau tadi dilakukan pada kromosom seks, ini terletak pada kromosom autosom. Morgan mencoba menyilangkannya atau mengawinkannya dengan Drosophila, bukan disilangkan sesamanya, tetapi dilakukan secara test cross, yakni dengan kembali dengan yang homozigot resesif, yaitu yang badan hitam sayap pendek. Dengan asumsi oleh Morgan, seandainya dilakukan persilangan seperti ini, pastilah jika kromosom-kromosom yang terdapat pada lokasi yang berbeda pada Drosophila itu akan memberikan fenotipenya, perbandingannya nanti antara bertubuh atau berbadan abu-abu dengan sayap normal, kemudian berbadan hitam, sayapnya vestigial, atau berbadan abu-abu dengan sayap vestigial, atau juga dengan berbadan hitam, sayap normal, maka akan memberikan fenotipenya 1:1:1:1 jika dia terletak pada kromosom yang berbeda. Tetapi jika dia terletak pada kromosom yang sama, maka sifat itu akan diwariskan, berarti perbandingan yang muncul nantinya adalah antara keempat dari fenotipe yang ada ini, yang abu-abu dengan sayap normal tentu akan memberikan perbandingan 1:1 dengan yang berbadan hitam kemudian bersayap vestigial. Artinya yang abu-abu dan yang normal sayapnya, badannya hitam, atau yang berbadan abu-abu bersayap vestigial ini pastilah tidak ada. Nah, ini dua asumsi yang hipotesis yang dikembangkan oleh Morgan. Nah, lalu dari hasil persilangan yang ada didapati oleh Morgan, diambil yang betinanya bersayap normal, berbadan abu-abu, dikawinkan dengan yang berbadan hitam, bersayap vestigial. Nah, yang bersayap yang karena dia ini adalah yang betina, ini yang jantan, berarti yang jantan hanya akan memberikan genotipnya B dan VG. Sementara yang ini yang fenotip dari F1 hasil persilangan yang ada pastilah akan memberikan gametnya atau alel yang terbawa di dalam kromosom Drosophila tersebut pasti adalah yang ada dari kombinasi di sini. Yang pertama adalah B plus VG, yang kedua adalah B plus VG, kemudian B VG plus, ini B VG plus,
kemudian bisa BVG. Jadi BVG. Ketika disilangkan, tentu di sini akan didapati B plus, VG, VG plus, VG. Nah, kemudian B, VG, VG. Kemudian ini B plus, VG, VG. Dan ini B, VG plus, VG. Nah, di sini. Nah, ternyata setelah dilakukan perhitungan oleh Morgan, persilangan yang didapatinya justru berbeda dengan apa yang diasumsikan oleh Morgan tersebut. Ternyata yang bertubuh abu-abu bersayap normal ini ada sebanyak 965 ekor, sedangkan yang bersayap vestigial berbadan hitam itu ada sebanyak 944, yang bertubuh abu-abu bersayap vestigial ini ada 206 ekor, sementara 185 yang bersayap normal bertubuh normal, maksud saya berbadan hitam bersayap normal. Nah, ketika dihitung oleh Morgan, seluruh individu penjumlahan yang ada dari F2-nya itu sebanyak 2.300 individu, yaitu penjumlahan dari 965 ditambah 85, 185 ditambah 206 ditambah 944. Nah, tipe yang sama dengan indukannya, jadi yang tadi yang sama dengan induk, ini berarti sama dengan induk, ini sama dengan induknya, ini induk yang sama. Nah, 965 ditambah dengan 944, maka ada sebanyak 1150 tipikal atau anakan yang sama seperti induknya, kembali dengan sifat induknya. Sementara ada sebanyak 206 ditambah dengan 185, ini tipe rekombinasi. Tipe rekombinasi berarti adalah adanya kombinasi antara gen dari parental 1 dengan gen parental kedua, yang menyebabkan ini tidak sama persis seperti indukan yang ada, yakni bertubuh berwarna abu-abu dalam sayap vestigial dan yang bersayap normal tetapi berbadan hitam. 206 ditambah dengan 185, maka ada sebanyak 391 ekor yang merupakan tipe rekombinan yang menunjukkan fenotipenya tidak sama dengan parental 1, tidak sama dengan parental 2. Nah, kalau dihitung oleh si Morgan, persentasenya berarti 391 yang tipe rekombinan dibagi dari total individunya 2.300 individu dikali dengan 100%, maka ada sebanyak 17% yang memiliki tipe rekombinan. Nah, kalau seperti ini, maka ini menjadi pertanyaan oleh Morgan. Kenapa hal ini terjadi dan ini tidak sesuai dengan asumsi yang ditetapkan oleh Morgan tadi? Harusnya dalam asumsi Morgan, jika dia terletak pada lokasi yang sama, maka perbandingannya adalah 1:1:1. Sementara, jika dia gennya terletak pada kromosom yang berbeda, maka perbandingannya harusnya adalah 1:1:1:1. Sementara jika dia terletak pada lokasi yang sama, kromosom yang sama, harusnya adalah 1:1, sementara yang dua tipe ini, yang non-parental ini pasti tidaklah muncul. Tetapi ada yang meleset dari hitungan oleh Morgan ini, yakni sebanyak 17%. Mengapa hal ini terjadi?
oleh Morgan menghitung atau memperkenalkan mengapa seperti ini terjadi. Harusnya 17% ini tidak terjadi. Dan dari perhitungan tentu yang 17% ini bukanlah angka yang kecil, cukup besar. Nah, ketika Morgan mencari jawabannya, maka apa yang dilakukan oleh Morgan tersebut, karena ini berhubungan dengan pewarisan sifat, Morgan mengamatinya dengan asumsi dari kromosom yang terdapat pada Drosophila melanogaster. Hal ini terjadi pada saat terjadinya pembelahan meiosis, dan pembelahan meiosis ada tahapan-tahapan dari meiosis, yaitu dari meiosis 1 dan meiosis 2. Ini yang memungkinkan terjadinya rekombinasi pada Drosophila tersebut. Nah, jadi kalau kita gambarkan, gennya akan bisa seperti ini. Nah, kemudian kromosom ini pada saat terjadinya meiosis, yaitu pada propase, kalau tadi hanya beriring, lalu akan terjadi pendekatan satu sama lainnya, lalu terjadi ikatan cross-linknya, jadi ikatan silangnya antara kromosom yang satu dengan yang lainnya. Kemudian diikuti dengan tahap propase. Pada saat propase, kita ingat di sana setelah kromosom berjejer di garis ekuatorial, maka pada tahap propase kromosom-kromosom tersebut akan dibawa. Nah, kromosom-kromosom tersebut akan membawa gen-gen, sehingga di sini yang warna biru itu sebagian sudah dibawa, dan sebagian yang warna merah itu juga sudah terbawa. Jadi sebagian sudah terbawa di dalam gen-gen yang ada. Lalu pada saat ini di propase ini, di saat dia akan mulai melakukan pembelahan di tahap meiosis 1, si ini ketika disilangkan dengan yang homozigot resesif yang tadi kita sebut dengan berbadan hitam, badan hitam dengan sayapnya vestigial atau pendek, maka gen berikutnya akan terjadi rekombinasi. Jadi kalau kita lihat kemarin, nah ini misalnya dari sini, jadi ini saya ambil, ini yang birunya di sini, maka nah ini biru ini satu, ini yang kedua, kemudian ini yang ketiga, dan ini adalah yang keempat. Nah, ini plus-plus, jadi kita gambarkan ini plus-plus, ini dan ini plus-plus, ini, oke. Kemudian ini plus VG, yang kedua ini. Yang ketiga ini adalah B plus VG. Kemudian yang keempat itu BVG, yang ini. Nah, ketika disilangkan dengan yang baru, yang homozigot resesif baru, berarti kita tinggal menambahkan lagi, yakni pada saat terjadinya meiosis kedua akan terjadi rekombinasi. Ini dengan ini akan kembali, ini warna biru ya, ini biru, plus nantinya ini kita masukkan, berarti kan yang ini kan tinggal kita inikan aja, karena sama-sama ini berarti kembali persilangan kedua yang uji tes crossnya VG B
B, BB, VG, VG. Nah, ini kita masukkan, ini kita masukkan, ini kita masukkan pada persilangan, maka akan menghasilkan rekombinasinya. Berarti di sini kalau kita lihat akan pada saat meiosis berarti akan ada duplikasi gennya, ini plus, ini ya, ini plus, ini BVG, ini BVG, yang ini kita ambil dari yang satu ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini berarti 1, ini 2, ini 3, ini 4, plus V, kemudian ini BVG, ini BVG, ini B-nya, ini VG-nya. Kemudian yang ini BV, ini BV, kemudian ini BV. Jadi ini BV, ini BVG, ini BVG. Nah, masuk dari BVG di sini. Nah, ini akan menghasilkan fenotipenya, plus BVG. Nah, ini sama dengan parental pertama. Ini sama dengan parental pertama tadi, yakni parental pertama berbadan abu-abu, berbadan abu-abu, kemudian bersayap normal. Nah, ini jika dia berduplikasi lagi akan menghasilkan fenotipe. Ini sesuai dengan parental yang kedua. Parental kedua berarti di sini indukannya, sayapnya vestigial, tubuhnya hitam, kemudian vestigial. Sementara yang ini, yang kedua, akan menghasilkan warna abu-abu, tetapi sayapnya vestigial, dan ini memberikan warna hitam, tetapi sayapnya normal. Nah, dengan perbandingan yang ada. Nah, ini yang perincian di dalam kromosom. Jadi kalau kita lihat lebih lanjut di dalam pembelahan sel yang terjadi tadi, berarti pada saat propase terjadi penempelan. Jadi terjadi penempelan dari kromosom yang ada, ini di tahap yang ini tadi. Jadi di propase ini penempelan kromosomnya sehingga antara satu sama lainnya akan saling berdekatan. Nah, kemudian mendekati, yang mana penempelan ini akan membentuk atau yang kita kenal dengan kiasmata. Jadi kiasmata awalnya kromosom yang homolog akan menempel satu sama lainnya, diikuti dengan tahap propase, tahap metafase. Pada saat metafase, maka kromosom yang homolog akan berbaris di baris ekuatorial di antara kromosom yang merah dengan yang biru. Kita bisa lihat di sini. Nah, untuk kromosomnya kita tinjau di sini kromosomnya saja. Nah, pada anafase maka akan mulai memisah mengarah kepada kutub-kutub yang berlawanan. Sebagian dari gennya, genotipnya itu yang biru membawa yang merah membawa yang biru. Jadi tidak semuanya yang biru kembali menjadi biru, yang merah kembali jadi merah. Yang kromosom yang merah sebagian membawa yang berwarna biru. Ini yang menjadikan memunculkan sebab terjadinya proses dari rekombinasi itu sendiri. Jadi pada saat di sini prosesnya pada saat anafase ini, maka kromosom ini, nah ini kan tahapnya tahap metafase.
Di tahap metafase yang terjadi adalah yang seperti ini tadi. Akan terjadi persilangan di ekuatorialnya. Nah, kemudian akan mengarah ke kutub berlawanan. Pada saat berada di kutub berlawanan, dia akan membawa sebagian dari kromosom-kromosom yang ada yang merah, ada yang biru, sebagian terbawa, sehingga gen-gen inilah yang pada saat ini kan terjadi pada meiosis 1, pada meiosis 2 berikutnya disilangkan lagi dengan yang kembali ke BB-VG-VG dengan badan hitam vestigial ini, maka akan menghasilkan keturunan yang bervariasi. Jadi ada yang abu-abu normal, ini sama dengan parental pertama, ini kembali hitam vestigial, kembali seperti indukan kedua, dan ini adalah tipe rekombinasi. Jadi, dari tipe rekombinasi ada sebanyak 17% dari rekombinasi yang ada. Nah, di akhir pada saat meiosis, inilah sel yang kromosom yang terbentuk. Jadi pada akhirnya terbentuk gen-gen ini sudah terbawa masing-masingnya sampai terlepas C2 dan sitokinesis yang membawa komunikasi. Ada yang merah, ada yang biru. Sebagiannya ada yang tipenya akan sama dengan parentalnya, ada yang tidak. Disebabkan adanya sebagian dari kombinasi-kombinasi gen yang terbawa di dalam pada saat pembelahan meiosis 1 dan meiosis 2 ini. Jadi kalau kita lihat di gambarannya, nah ini contoh, ini yang tadi, yang hitam vestigial, ini yang abu-abu normal. Jadi kromosomnya, gametnya akan diturunkan, satunya kromosom merah, satu yang oranye di sini. Nah, ini akan berduplikasi, sementara ini gametnya akan B dan VG. Nah, pada saat persilangan pertama, F1-nya, lalu pada saat F2, F2-nya disilangkan lagi. Nah, ini pada saat F1-nya berarti itu sudah menghasilkan gamet dari B plus VG, kemudian B VG. Nah, ini kombinasi dari F1-nya tadi. Nah, sebagian pada saat meiosis 1 dan meiosis 2 akan terjadi rekombinasi gen. Ada yang pada akhirnya memberikan kombinasi pada saat disilangkan dengan homozigot resesif tadi, kembali seperti parentalnya sebanyak 965 dan 944. Nah, yang tipe rekombinasi ini 206 dan 185. Ini yang nilainya sebesar 17% yang disampaikan oleh Morgan. Nah, ini terjadi pada kromosom autosom. Nah, dari cara seperti ini Morgan mengetahui bahwa pewarisan sifat yang dilakukan oleh Drosophila, terutama pada gen yang ada pada kromosom autosom, dengan menggunakan uji tes cross ini, ternyata gen itu bisa terjadi pindah silang atau crossing over. Jadi pada ini terjadi proses rekombinasi dari gen-gen yang ada. Sekarang kita lanjutkan materi berikutnya. Kalau tadi kita menjelaskan bagaimana hubungan antara kromosom autosom dengan rekombinasi. Artinya pada kromosom autosom yang kromosomnya adalah XX, semuanya bagaimana dia diturunkan, dan kita dapati besarnya rekombinan itu sebesar 17%. Nah, bagaimana kalau seandainya dia memiliki hubungan dengan jenis kelamin atau crossing over? Crossing over atau kita dengar dengan proses persilangan
yang melibatkan kromosom seks. Kromosom seks berarti kalau pada manusia terletak pada kromosom yang ke-23, sementara pada Drosophila itu terletak pada kromosom yang pertama, sebagaimana yang kita jelaskan pada waktu lalu. Nah, ini contoh ada 2 crossing over yang dilakukan yang melibatkan pada kromosom X dan kromosom Y. Ini adalah satu contoh crossing over seri pertama dan ini crossing over yang kedua. Ini diambil dari betina pada Drosophila melanogester, Drosophila, dengan menggunakan 2 sifat beda. Yang mana ini kromosomnya, XX-nya ini membawa atau tipe wild type kedua-duanya. Ini terdapat W dan Y+. Ini W, Y+. Dan yang jantannya itu W plus Y. W plus Y. Di sini tidak ada W plus, tetapi ini W plus dan ini Y. Ini kedua-duanya Y plus. Kita akan melihat bagaimana hubungannya dengan jenis kelamin. Ini kromosomnya adalah XY. Ini tentu adalah XX. Dari 2 parental. Ini yang betina, ini yang jantan. Kedua-duanya ini adalah wild type, bukan tipe mutan. Ini Drosophila mata putih normal. Jadi kita lambang saja MP, mata putih normal. Ini mata kulit badan kuning. Normal berbadan kuning. Kita lambangkan BK. Nah, dua-duanya adalah tipe wild type atau WT. Kita singkat saja dengan WT. Kita sudah terangkan kemarin bahwa untuk persilangan, maka separuh dari kromosom yang ada pada induk betina pada induk akan diturunkan kepada anakannya. Jika dilakukan persilangan seperti ini, maka akan didapati F1-nya berarti kromosom X bagian akan diturunkan, ini W dan Y+, sedangkan kromosom X untuk yang betina dari indukan jantan berarti dipindahkan W plus Y. Nah, maka betinanya akan membawa W Y plus dan W plus Y. Sementara untuk yang jantan akan membawa kromosom X dari indukan betina. Nah, indukan betina berarti W Y plus. Jika dilakukan persilangan sesamanya, W plus Y plus, W plus Y, dan yang jantannya W Y plus, sesamanya ini, maka akan didapati anakannya F2. Berarti kromosom akan diturunkan, kita hanya akan mengamati pada yang jantan saja. Pada yang jantan, akan menurunkan berarti kembali sebagian dari kromosom yang ada pada indukan yang ada di sini. Dari persilangan yang didapati dari eksperimen yang dilakukan, untuk yang jantan, jadi kita hanya mengamati yang jantan saja di sini, yang tipikal sama dengan indukannya W plus Y, ini berarti gennya nanti akan diturunkan kembali W Y plus dari persilangan, kemudian W Y plus juga
dari yang jantan, kemudian W plus Y, ini turunkan yang jantan, kemudian akan terjadi rekombinasi antara W dengan Y. W dengan Y. Jadi separuh membawa W, Y, separuh lagi akan ada terbawa W plus Y plus. Nah, yang tipikal sesuai dengan parentalnya atau indukannya, ini indukan berarti yang ini, yang betina, kromosomnya sama, itu bila dijumlahkan, ini kromosom yang jantan W plus Y, besarnya sebesar 99%. Jadi ini kromosom Y, ini kromosom X. 99% ini sama dengan indukan yang ada. Mata putih dan badan kuning untuk yang jenis kelamin jantan. Sementara yang rekombinasi ini mata putih, ini badan kuning, ini badan kuning, berarti rekombinasi gen indukannya badan kuning, mata putih. Ini juga badan kuning, mata putih. Badan kuning, mata putih. Hanya sebesar lebih kurang 1% saja, yang merupakan tipe rekombinan dari dua indukan yang ada. Sementara yang sama dengan induknya itu sebesar 99%. Kita amati pula untuk yang crossing over yang kedua. Ini kita ambil parentalnya W plus Y plus, ini berbeda. W plus Y plus. Tipe wild type juga dikawinkan dengan yang tipe rekombinan. Mata putih, badan kuning. Mata putih, badan kuning, tetapi yang jantan. Nah, di sini berarti sama dengan yang sebelumnya, kromosom X akan diturunkan, sebagian dari indukan jantan, sebagian dari indukan betina, sementara kromosom Y hanya diturunkan ke yang jantan saja. Ini W plus Y plus, kemudian ini W Y plus. Untuk yang betina kromosom XX, sementara untuk yang jantan diturunkan dari parental W plus Y plus. Kemudian anakannya disilangkan, sesamanya kembali didapati ini mengandung kromosom yang jantan saja, W plus Y plus, ini turunkan dari indukan ini, kemudian W Y. Nah, akan ada membawa gen ini, kemudian ini W plus, tipe rekomendasi W plus dan Y. W plus dan Y, kemudian kombinasi dari W dan Y plus. Ketika diamati dari hasil eksperimen yang didapati ini, tipe parentalnya juga sangat besar, yaitu sebesar 99%, yang tipe rekombinan hanya 1% saja. Jadi jumlahnya sangat kecil. Nah, ini yang melibatkan pada kromosom seks. Jadi kita bandingkan dengan yang sebelumnya tadi, yang melibatkan kromosom autosom, yaitu XX saja, maka tipe rekombinan itu bisa sebesar 17%. Sementara yang melibatkan kromosom seks, tipe rekombinan hanya sebesar 1% saja. Kita bisa mengambil kesimpulan di sini bahwa untuk yang jantan, tipe rekombinan, terjadinya rekombinasi gen dari parental 1 dan parental 2 itu akan sangat sedikit sekali. Untuk yang jantan akan cenderung lebih besar menyerupai dengan indukannya. Sama dengan manusia, maka tipikal yang gen yang mungkin yang berpeluang besar berarti diturunkan dari pihak
indukan betina atau indukan ibu. Sementara gen yang tipe rekombinasi dari ayah dan ibu itu berpeluang sedikit sekali. Ini sejalan dengan yang kita sampaikan beberapa waktu lalu bahwa gen atau kromosom X itu memiliki kandungan gen yang sangat banyak sekali, sampai ribuan gen, sementara yang kromosom Y kemarin hanya sekitar 200 gen saja, sehingga memungkinkan bahwa tipe rekombinasi pada gen yang melibatkan seks, yaitu gen Y, itu sangat-sangat sedikit sekali, berbeda dengan yang terdapat pada kromosom X. Kromosom X akan memiliki genetik atau jumlah gen yang sangat banyak, sehingga peluang untuk diturunkan akan cenderung lebih besar. Di sini berarti yang parental tipe rekombinan yang terlibat pada kromosom seks, yaitu pada organisme jantan, tipe rekombinannya sangat kecil sekali. Kalau kita amati, kita bisa lihat dari dua crossing over ini, berarti ini adalah W plus Y plus, ini tipikalnya akan sama dengan parental ini, sama dengan tipikal rekombinan ini, sementara yang parental ini W Y plus akan sama dengan tipe rekombinan ini. Nah, ini dia pada persilangan uji coba crossing over yang melibatkan pada gen-gen yang kromosom X dan Y, yaitu kromosom seks. Satu contoh persilangan dihibrid yang dilakukan oleh Mendel yang kita sampaikan beberapa minggu yang lalu, yakni persilangan antara kacang ercis biji bulat berwarna kuning dengan kacang Pisum sativum biji kisut berwarna hijau. Kemarin kita juga sudah sampaikan bahwa dari persilangan dihibrid ini, maka F1-nya akan dihasilkan gamet dari parental pertama, yaitu Y besar R besar, dari parental kedua Y kecil R kecil. Maka F1-nya akan menjadi rekombinasi, akan ada kombinasinya Y besar Y kecil, R besar R kecil. Bila disilangkan sesamanya kembali, maka melalui gametnya berarti ada Y besar R besar, Y besar R kecil, kemudian Y kecil R besar, Y kecil R kecil. Dari gamet-gametnya ini kemarin kita sudah memberikan contoh hasilnya, fenotipenya 9:3:1. Nah, berapa besar organisme ini yang sama seperti indukannya? Nah, kemarin kita tidak hitung berapa besar persentasenya sama dengan indukannya. Pertama, yang menjadi pertanyaan lain tentunya adalah menjadi pertanyaan utama, yakni apakah gen yang dibawa di dalam kromosom yang memberikan fenotipe bulat kuning ini atau kisut hijau ini terletak pada kromosom yang sama ataukah pada kromosom yang berbeda. Kita sudah menjelaskan kemarin bahwa Pisum sativum memiliki 7 pasang kromosom. Apakah gen itu terletak pada kromosom yang sama atau tidak? Nah, untuk menentukan pertanyaan seperti itu, kita bisa menjawabnya melalui eksperimen yang dilakukan. Langkahnya adalah, pertama, menggunakan eksperimen minimal 2 kelompok. Jadi ada kelompok eksperimen yang akan dilakukan. Ada kelompok A, ada kelompok B, atau kelompok 1 atau kelompok 2. Dalam eksperimen tersebut, tentukan mana yang sama dengan parentalnya, mana yang tidak dengan parentalnya. Kemudian, uji data dengan menggunakan uji statistika. Bisa menggunakan uji C kuadrat. Nah,
Ini adalah salah satu contoh eksperimen yang dilakukan. Ini progeninya. Kalau di sini pertemuan yang pada bagian ini, kalau ini berarti kita turunkan, ini adalah Y besar, Y besar, R besar, R besar, Y kecil, Y kecil, R kecil, R kecil, gametnya Y besar, R besar, Y kecil, R kecil. Gametnya di sini untuk F1-nya diturunkan lagi, ada Y besar, R besar, kemudian Y besar, R kecil, kemudian Y kecil, R besar, kemudian Y kecil, Y kecil. Kalau persilangannya kita ambil contoh A besar, A besar, B besar, B besar disilangkan dengan A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, berarti gametnya ini A besar, ini B besar, ini A kecil, B kecil. F1-nya berarti A besar, A kecil, B besar, B kecil. Kemudian untuk gamet F2-nya, maka A besar, A besar, A besar, A kecil, kemudian B besar, B besar, A besar, A, B kecil, B besar, A kecil, B besar, kemudian A kecil, B kecil. Ada 4 tipikal gamet. Nah, jadi supaya Anda tidak terkecoh, bisa saja mungkin kita bisa menggunakan data ini atau data yang ini. Ini A besar, A besar, A kecil, B kecil, A besar, B kecil, A besar, A kecil, B besar. Maka gamet ini tentu akan menurunkan sifat atau karakter yang ada pada parental. Contoh misalnya jika dia mengandung A besar, A besar, A besar, B besar. Ini tadi A besar, B besar ya. A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, A kecil, B besar. Ya. Nah, bisa jadi seperti ini. Jika dia gametnya akan menurunkan, contoh ini Y besar, Y besar, R besar akan menghasilkan tipe sama dengan parental yang ada. Kemudian Y besar, Y besar, R besar, R kecil, tipe parentalnya sama juga. Nah, ada yang tipenya sama dengan parental 1 dan ada yang tipe sama dengan parental 2. Demikian juga jika seandainya kita menyilangkan pada Drosophila melanogaster. Ada yang tipe sama dengan parentalnya, ada yang tidak sama dengan parentalnya. Nah, untuk teknis tentunya jika kita menyilangkan Pisum sativum ini, maka untuk Pisum sativum ini, untuk persaingannya, untuk teknis tentu untuk mendapatkan F1, kita sudah sebutkan kemarin, kita harus melakukan persilangannya dengan langkah-langkah persilangan dengan mengambil sampel yaitu dari bunga Drosophila dari kedua parental, lalu dikawinkan, baru didapati anakannya, baru disilangkan sesamanya. Demikian juga untuk Drosophila, berarti kita pilih mana yang jantan, mana betina, kemudian dikawinkan. Setelah dikawinkan, baru didapati F1-nya. F1-nya kemudian disilangkan sesamanya, sehingga diamati variasi dari F2-nya. Nah, untuk menentukan apakah dia kromosom yang sama atau tidak, maka eksperimennya dilakukan dengan 2 kelompok. Ada kelompok A, ada kelompok B. Nah, ini adalah satu contoh eksperimen yang dilakukan terhadap Drosophila melanogaster. Jadi kita boleh mau pakai yang ini atau menggunakan Drosophila
dengan dua sifat beda. Sama dengan yang tadi. Nah, ini progeni atau gametnya A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B kecil, kemudian A besar, B kecil, A kecil, B besar. Ada 4 gamet. Eksperimen pertama, didapati datanya yang mengandung gamet A besar, B besar, berarti dia sama dengan indukan pertama. Kalau A besar, B besar, atau Y besar, R besar. Kemudian ada 17, kemudian A kecil, B kecil, yang resesif, Y kecil, R kecil. Kalau sini berarti ada 14. Ini tipe parental. Akan menghasilkan tipe parental 1 atau tipe parental 2. Ini homozigot dominan, ini akan memberikan homozigot resesif. Kemudian A besar, B kecil, ini heterozigot. Kemudian A kecil, B besar, sebanyak 18. Total keseluruhannya dari data yang didapati ada 50 individu. Nah, untuk menentukan, maka ditetapkan terlebih dahulu data yang diobservasi. Data observasi diantaranya adalah yang sama tipe dengan parental. Yang sama dengan parental bisa dijumlahkan 17 tambah 14. Sama dengan 31. Sementara yang A besar, B kecil, A kecil, B besar ini tipe yang tidak sama dengan parental. Ada 8 ditambah dengan 11, 19. Nah, untuk perkiraan berarti bagaimana gen itu diturunkan, kita sudah sebutkan kemarin bahwa dari indukan jantan dengan ke indukan betina atau indukan pertama atau dengan indukan kedua, maka peluang gen itu, kromosom yang diturunkan sebanyak 50%, 50%. Maka peluangnya berarti 50-50. Kalau ini ada individunya 20, maka perkiraan ekspektasinya atau diturunkan berarti adalah 25 dari indukan pertama, 25 dari indukan kedua, berarti 25%. Kemudian tipe rekombinan harusnya kalau ada jantan ada harus betina, maka separuh atau 50%, 50%, maka berarti 25 juga. Ini data untuk eksperimen yang kedua. Eksperimen yang kedua yang didapati, contohnya di sini A besar, B besar ada 34, A besar, A kecil, B besar ada 28 individu, kemudian A besar, B kecil 16 individu, kemudian A kecil, B besar ada sebanyak 22 individu. Total dari eksperimen yang kedua, individunya ada sebanyak 100. Maka yang sama dengan parental pertama dan parental kedua berarti 34 tambah 28, ada 24 individu yang sama dengan parentalnya. Kemudian yang tidak sama, yang tipe rekombinan berarti tidak sama dengan induknya, 16 ditambah 22 berarti ada 38 individu yang tidak sama dengan induknya. Peluang ekspektasi diturunkan karena dia 50, ini 50 berarti ada 50 individu, kemudian tipe rekombinan yang diperkirakan sebanyak 50%. Nah, pertanyaan kita dari dua eksperimen ini, apakah bisa kita tentukan nanti apakah gennya terletak di kromosom yang sama atau tidak melalui uji data ini dengan menggunakan data statistik. Untuk data statistik yang ada, perhitungan secara statistik, kita akan menggunakan uji yang kita sebut dengan uji kali kuadrat atau chi-square. Bagaimana langkah-langkah dari uji chi-square di pertemuan sebelumnya? Kita juga sudah menjelaskan bagaimana langkah-langkah dari eksperimen pada uji chi-square
terutama pada mata kuliah statistika di semester yang lalu. Kalau kita ingat, di semester yang lalu, uji chi-kuadrat atau uji chi-square, langkah-langkah yang dilakukan. Pertama kemarin, nah, langkah-langkah dalam pengujian statistik dengan uji chi-kuadrat kemarin, nah ingat di semester 1, pertama terlebih dahulu kita menentukan hipotesis awalnya atau hipotesis nolnya. Hipotesis awal atau hipotesis nolnya. Kita lambangkan kemarin dengan H0. Nah, contohnya untuk hipotesis awalnya adalah ini eksperimen pertama, ini eksperimen kedua. Nah, gennya, gen A dan gen B, gen A dan B terletak di kromosom yang berbeda. Tidak pada kromosom yang berbeda. Ini hipotesis nolnya. Nah, jika hipotesis alternatifnya berarti gen A dan B tidak terdapat pada gen A dan B terletak pada kromosom berbeda, gen A dan B terdapat pada kromosom yang sama. Nah, ini hipotesis, langkah untuk menentukan statistik kemarin. Kemudian yang kedua adalah tentukan kelas pengamatan. Tentukan kelas pengamatan. Nah, dari data ini kelasnya hanya dua, yaitu tipe parental dan tipe rekembunan. Berarti kelasnya hanya ada dua. Kemudian langkah ketiga adalah tentukan berapa jumlah keturunannya. Tentukan berapa jumlah keturunan yang ada. Nah, di sini 3. Tentukan jumlah keturunan. Jumlah keturunannya berarti 5 ini 50, ini 100.
tentukan 3 ya, jumlah keturunan. Jumlah keturunannya ini 50, ini 100. 50 dan 100. Peluang yang diturunkan berarti 50-50. Kemudian tentukan berapa nilai seharusnya secara teori. Berapa nilai seharusnya? Secara teori. Secara teori yang diharapkan untuk masing-masing kelas. Nah, berapa yang diharapkan? Contoh di sini adalah 25. Yang diharapkan adalah 25. Kemudian langkah yang kelima, tentukan nilai yang diamati pada masing-masing kelas. Tentukan nilai yang diamati pada masing-masing kelas. Pada masing-masing kelas. Nilainya, ini contoh kelompok ini 31 dan 19. Berarti di sini 31 dan 19. Kalau ini 62 dan 38. Kemudian tentukan nilai DF. Nah, Anda ingat DF? Tentukan nilai DF. DF berarti degrees of freedom. Rumus dari DF kemarin adalah N kurang 1. Karena N-nya hanya 2, berarti 2 kurang 1 sama dengan 1. Kemudian baru yang ketujuh adalah tentukan nilai chi-square. Tentukan nilai chi-square atau chi kuadratnya. Berapa nilainya? Bandingkan antara nilai yang ada di teori, bandingkan antara nilai yang ada pada tabel dengan nilai yang ada pada perhitungan Anda. Catatan kita kemarin adalah bila X kuadrat hitung jika X kuadrat hitung hasil perhitungan lebih kecil dari X kuadrat tabel, maka H0 diterima. Jika X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel, maka H0-nya ditolak. Nah, ini kemarin yang kita lakukan di semester yang lalu. Nah, karena datanya ini ada data tunggal, maka kita tentukan, kita hitung nilai X kuadratnya. X kuadrat atau uji square-nya berarti X kuadrat sama dengan FO kurang FE
kuadrat per FE ditambah dengan FO kurang FE kuadrat. Ini kita samakan dengan 2 ya, untuk memudahkan kita. Berarti FO kurang FE, yang ini 31 kurang 25. 31 kurang 25 per FE-nya 25. Ekspektasinya. Ini dikuadratkan, tambah dengan data yang kedua, ini 19 dikurang 25. 19 kurang 25 dikuadratkan per 25. Sama dengan, coba kita hitung berapa. Dari perhitungan saya dapat ya, ini yang ini saya hitung 1,44 ditambah dengan 1,44 sama dengan 2,88. X kuadrat hitung sama dengan 2,88. Kita akan bandingkan dengan tabel yang kita miliki. Tabelnya data kita bila ini kemarin adalah nilai dari C kuadrat yang kita pelajari beberapa waktu lalu. Untuk nilai C square-nya kita ambil di sini. DF kita tadi adalah 1 ya. DF kita uji dengan tingkat kepercayaan. Biasanya kita pakai yang 5%. Tingkat kepercayaan 95%, tingkat kesalahan 5%. Berarti di sini DF-nya sama dengan 1, 3,84. Nah, ini dapat 3,84. Oke. X tabel, X kuadrat, ini X kuadrat hitung, ini X kuadrat tabel 3,84. Nah, mana lebih besar? Maka X kuadrat hitung sama dengan 2,88. X kuadrat tabel sama dengan 3,84. Berarti X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel. Berarti H0-nya diterima. Tadi H0 kita sebutkan bahwa gen A H0 kita tadi, gen A dan B terletak di kromosom berbeda.
beda. Nah, berarti yang diterima adalah H0-nya diterima. Berarti gennya terletak di kromosom yang berbeda. Ini yang menjadi kesimpulan kita. Nah, dari data statistik kita bisa melakukan analisis terhadap gen-gen yang ada, apakah gen itu akan memberikan fenotipe yang sama atau tidak dengan indukannya. Kemudian apakah dia terletak pada kromosom yang sama atau tidak. Baik, saya rasa cukup pertemuan kali ini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.